Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Bab yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna dan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah dapat diyakini melalui identitas dan bukti-bukti tentang keberadaannya. Identitas Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui melalui Asmaul Husna, sedangkan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui melalui ciptaannya. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang sesuai sifat-sifatnya. Semua nama dalam Asmaul Husna menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna terdapat di dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 99. Namun, pada materi kali ini, Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mematikan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Semua makhluk pasti mengalami kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Allah tidak akan mati sampai kapanpun. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak untuk mematikan makhluknya, tidak ada satupun yang dapat menolak atau menghalanginya. Begitu pula ketika Allah belum menghendaki makhluknya untuk mati, tidak ada satupun yang dapat memaksanya untuk mematikan. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Mumit? Setelah kita mati, kita akan menjalani kehidupan yang abadi di akhirat. Maka, tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri agar di akhirat kelak kita hidup bahagia. Caranya, kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, seperti mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Sifat Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberikan kehidupan bagi makhluknya. Dia Maha memberi rezeki untuk memenuhi kehidupan hidup seluruh makhluknya. Hidup atau mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, banyak orang yang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberi kesempatan untuknya hidup. Sebaliknya, ada orang yang sehat, tiba-tiba saja terdengar meninggal dunia. Nah, lalu bagaimana tugas kita dalam meyakini Asmaul Husna Al-Hayyu?
Allah menugaskan kita untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dengan mencukupi kebutuhan makan dan minum, menyayangi hewan dan tumbuhan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Ketiga, yaitu Al-Qayyum, yang artinya adalah Allah Maha Berdiri Sendiri. Allah adalah zat yang mampu berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta bantuan dari siapapun dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Allah berkuasa menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini dan mengatur tanpa ada yang tertukar satupun. Pengaturan alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyangkut kehidupan di alam nyata, tapi juga mengatur kehidupan makhluk-makhluk di alam gaib, seperti malaikat, jin, surga, dan neraka. Allah juga mengatur setiap hubungan antar makhluk. Kita harus menyadari bahwa kita saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Namun, Allah membenci orang yang selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Allah menyukai orang yang hidup mandiri. Maka dari itu, kita harus belajar hidup mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Yang keempat, yaitu Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa atau Maha Tunggal. Allah hanya satu, tempat kita beribadah dan memohon perlindungan. Hanya kepada Allah lah kita menghambakan diri. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi, kita harus beribadah, beramal soleh, memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam hanya menyandarkan diri dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam tidak boleh berbuat syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah dengan makhluknya. Seseorang yang menyembah dan membuat suatu benda sebagai sesembahan, berarti ia telah berbuat syirik. Syirik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang berbuat syirik akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka dan akan kekal di dalamnya. Lalu yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya. Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam dua bentuk, yaitu kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran yang digabung menjadi satu buku. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah yang ditulis dalam lembaran-lembaran saja. Kitab yang wajib diimani ada 4. Yang pertama yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang merupakan pedoman bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam,
yang merupakan pedoman bagi Nabi Israel yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang ditulis menggunakan bahasa Suryani, yang berisi tentang perintah kepada Nabi Isa alaihi salam dan umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Al-Quran, kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terangkum dalam 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat, atau ada juga yang menyebutkan 6.666 ayat. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan kepada manusia. Allah tidak menurunkan lagi wahyunya kepada manusia setelah Al-Quran. Al-Quran telah mencakup semua aturan kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan semesta alam. Lalu suhuf, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada manusia. Beberapa nabi yang dikatakan memiliki suhuf, yaitu Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf, Nabi Syith alaihissalam 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, dan Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, serta Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.